poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya jawab itu berkaitan tentang Ustaz selebgram. Jadi bagaimana fenomena Ustaz selebgram ini dalam konteks sosiologi pendidikan Islam, kemudian dampak terhadap otoritas keilmuan tradisional di lembaga pendidikan Islam. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Ustaz selebgram. Jadi yang namanya Ustaz selebgram mungkin ini tidak asing lagi di telinga kita. Jadi yang namanya Ustaz selebgram ini adalah seorang ustadz atau guru agama Islam yang juga aktif di media sosial. Jadi singkatan dari selebgram ini adalah selebriti Instagram sebenarnya, yang merujuk pada individu yang populer dan berpengaruh di platform Instagram. Namun ya saya akan jelaskan sedikit terkait Ustaz selebgram ini, yang merupakan cerminan dari dinamika baru dalam penyebaran dakwah Islam di era digital. Dalam konteks sosiologi pendidikan Islam, jadi hal ini dapat dianalisis sebagai bentuk transformasi otoritas keilmuan dan pergeseran pola komunikasi keagamaan yang dipengaruhi oleh teknologi dan budaya populer. Jadi khususnya ya, Ustaz selebgram ini adalah menyebarkan dakwah melalui Instagram atau media sosial dengan tujuan untuk menginspirasi atau mendidik masyarakat melalui konten yang menarik dan kekinian, dan sekaligus menjadi konten yang cepat dipahami apalagi di kalangan kaum muda ya. Jadi mereka memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan pesan keagamaan, dakwah atau berbagai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh khalayak luas. Jadi kombinasi dari kedua hal, seorang Ustaz selebgram itu yang memanfaatkan popularitasnya di Instagram untuk menyampaikan dakwah, ilmu agama dan inspirasi pada pengikutnya, itu merupakan hal yang tidak ada kelirunya ya. Jadi setiap orang bebas menyampaikan ya, akan tetapi di dalam dunia atau konteks agama, asalkan tidak bertentangan dengan agama, kemudian berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis dan ilmu-ilmu agama yang lainnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama, para fuqaha, itu tidak ada salahnya ya. Kemudian dari perubahan otoritas keilmuan. Jadi dalam tradisi pendidikan Islam, otoritas keilmuan biasanya diperoleh melalui proses yang panjang sebenarnya, seperti belajar langsung kepada guru atau disebut dengan talaqi ya. Kemudian ada sanad keilmuannya dan pengakuan institusional dari pesantren atau universitas Islam. Namun Ustaz selebgram seringkali memperoleh popularitas bukan karena kedalaman ilmunya ya, melainkan karena kemampuannya menyampaikan pesan keagamaan secara menarik, singkat dan mudah dicerna melalui media sosial. Ini minimnya ya. Akan tapi banyak juga ya Ustaz selebgram yang aktif di media sosial, akan tapi memiliki kemampuan yang dalam segi ilmu agama itu mendalam sekali ya. Jadi bukan hanya mencari popularitas, akan tapi memang benar-benar berdakwah ya, dengan bahasa yang cepat sekali difahami oleh kaum muda saat ini. Jadi dampak terhadap pendidikan Islam tentunya ada dampak negatif dan ada juga dampak positifnya. Di antara dampak positifnya, Ustaz selebgram ini dapat menjadi jembatan awal
yang memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda dalam bahasa yang mereka pahami, dalam bahasa yang sangat jelas menurut para kaum muda saat ini yang hidup di era digital. Ini bisa memotivasi mereka, para kaum muda, untuk lebih mendalami Islam secara formal. Dan dampak negatifnya itu adalah ketika popularitas menggantikan kedalaman ilmu, maka ada resiko penyebaran pemahaman agama yang dangkal. Ya, banyak dari para kaum muda yang mengandalkan hanya dari menonton, ya, tanpa mempelajari kitab-kitab atau membaca secara langsung ilmu-ilmu agama, ya. Bahkan bisa menyesatkan, ya, ketika ada yang sulit memaknai dari apa yang dijelaskan dalam platform digital tersebut, ya, tanpa ada penjelasan secara lebih mendetailnya. Ini juga bisa mengurangi wibawa lembaga pendidikan Islam yang selama ini menjadi penjaga otoritas keilmuan. Kemudian respon lembaga pendidikan Islam terkait hal ini menghadapi fenomena seperti ini dari Ustaz Selebgram ini, yang pertama adalah bagaimana mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum agar setiap siswa mampu memilih dan memilah informasi keagamaan yang valid, yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau kitab-kitab para ulama, kitab para fuqaha. Kemudian yang kedua, mendorong para ustadz dan akademisi untuk aktif di media sosial dengan tetap menjaga integritas keilmuan. Jadi selama tetap menjaga integritas keilmuan, walaupun menyampaikan lewat media itu sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, ya, asalkan kita berpegang teguh tentunya kepada Al-Quran dan Sunnah, itu saja. Kemudian bagaimana fenomena yang terjadi ini dengan tanggapan lembaga pendidikan Islam? Yang pertama, yang selanjutnya adalah bagaimana membangun kolaborasi antara tokoh populer dan lembaga keagamaan untuk memastikan konten dakwah itu tetap berkualitas, ya, bukan hanya mencari popularitas, akan tetapi memang benar-benar berdakwah. Sehingga kesimpulannya, fenomena Ustaz Selebgram ini menunjukkan pentingnya adaptasi pendidikan Islam terhadap perkembangan sosial dan teknologi, ya. Ini bukan hanya soal persaingan otoritas, tapi juga peluang untuk menyebarkan Islam dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan bagi generasi digital, dan agar mudah dipahami. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.